Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Lembang Tanah Doang TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah untuk menunaikan zakat di dalam Al-Quran selalu didahului dengan kata wa'atu. Kata wa'atu ini memberikan kepada kita sebuah gambaran tentang bagaimana cara berzakat. Cara berzakat yang disebutkan dalam Al-Quran dengan kata wa'atu zakat memberikan gambaran yang cukup jelas kepada kita bahwa pelaku zakat haruslah bersifat atau bersikap istiqomah, jujur, konsekuen, baik di dalam perhitungan maupun ketika menyalurkan zakat tersebut. Kemudian dalam kata wa'atu zakat tersebut juga menekankan kepada kita sebagai pemberi zakat atau yang punya kemampuan, yang punya harta, untuk tidak menunda-nunda di dalam mengeluarkan zakat tersebut. Dan kepada yang menyalurkan atau yang menerima, yang merupakan panitia atau amin zakat, maka hendaklah mempermudah penerimaannya, dan ketika menyalurkannya hendaklah memberikannya kepada mereka yang berhak. Inilah cara berzakat yang disebutkan oleh Al-Quran yang terkandung di dalam makna kata atau ayat wa'atu zakat tersebut. Ketika ini kita laksanakan, maka tujuan zakat, yaitu menghilangkan kemiskinan, itu bisa tercapai. Mungkin akan ada orang yang bertanya, apakah kemiskinan itu bisa dihilangkan? Yusuf Qaradawi di dalam bukunya Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, beliau menjelaskan bahwa Al-Quran telah mengemukakan tentang cara mengentaskan kemiskinan yang menurut Yusuf Qaradawi dibagi dalam 3 cara. Yang pertama, Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk giat bekerja.
Kemudian yang kedua, ketika ada yang miskin, kemudian dia lemah, tidak mampu bekerja, maka dia menjadi tanggungan bagi kerabat dekatnya atau keluarganya. Kemudian yang ketiga, bahwa yang bisa mengentaskan kemiskinan menurut Al-Quran itu adalah zakat. Dalam hal ini zakat yang dikelola oleh pemerintah dan dilaksanakan sesuai dengan aturan Islam atau aturan Al-Quran. Pemirsa yang berbahagia, di dalam buku tersebut Yusuf Qaradawi memberikan beberapa contoh betapa kemiskinan bisa dihilangkan ketika pemerintah mengelola zakat sesuai dengan aturan Islam. Ketika Rasulullah SAW hidup, maka beliau menugaskan Mu'adz bin Jabal untuk ke negeri Yaman memungut zakat orang-orang kaya di sana dan kemudian membagikan kepada orang miskin yang ada di negeri tersebut. Rasulullah bersabda bahwa pungutlah harta mereka dari orang-orang kaya di negeri itu, kemudian bagikanlah kepada orang-orang miskin yang ada di negeri itu. Kalaupun semua orang miskin sudah terpenuhi kebutuhannya, tidak merasai, maka menurut Nabi silahkan dibagikan kepada kelompok masyarakat yang ada di negeri yang bertetangga dengan daerah tersebut. Ampa tidak untuk kasih hasil, tidak untuk marasai di daerah injo, maka laku aja Nabi ta injo tetangga kampungna tu siampi injo daerah-daerah bertetangga dengan negeri itu dibagi ke sana apabila masih ada kelebihan dari zakat atau ketika orang-orang miskin di negeri itu sudah terpenuhi semua kebutuhannya. Kalau di daerah yang bertetangga atau yang berdekatan semuanya sudah terpenuhi kebutuhannya, tidak mau marasai, tidak mau kasih, maka zakat tersebut dikembalikan kepada pemerintah pusat atau pusat kekhalifahan, pusat pemerintahan, dan pemerintah yang mengelolanya demi untuk kebaikan atau kesejahteraan masyarakat. Setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian pemerintahan dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau tetap menugaskan Mu'adz bin Jabal untuk memungut zakat di negeri Yaman.
bahkan berlanjut sampai kepada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal tetap ditugaskan di negeri Yaman untuk memungut zakat di negeri tersebut. Pada tahun pertama dari pemerintahan Umar bin Khattab, Mu'adz bin Jabal ketika selesai memungut zakat di negeri Yaman, kemudian dia bermaksud membagikan kepada orang-orang miskin yang ada di negeri itu, tetapi Mu'adz bin Jabal sudah tidak menemukan lagi orang miskin di negeri tersebut. Gede murid itu kasih-asih, sehingga hasil zakat yang dikumpulkan oleh Mu'adz bin Jabal dikirim kepada Khalifah Umar bin Khattab. Tetapi Umar bin Khattab menolak. Laku aja bagian tumu ketumange tuka sia-sina. Aku mau kirim ngemerin ini karena sesuai dengan petunjuk dari Nabi SAW, pungut zakat dari orang-orang kaya yang ada di negeri itu, kemudian bagikan juga kepada orang-orang miskin yang ada di negeri tersebut. Mu'adz bin Jabal kemudian berkirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab, lakua main ngasih muku bagian tu kasih sinjo, nah tidak mau marah saya. Semuanya sudah tercukupi kebutuhannya, sehingga saya kembalikan kepada pusat pemerintahan di Madinah. Ini terulang sampai tahun ketiga. Mu'adz bin Jabal tetap mengembalikan atau mengirim zakat yang telah dikumpulkan di negeri Yaman karena tidak ada lagi yang mau menerima zakat di negeri itu karena kebutuhannya semuanya sudah tercukupi. Ini menunjukkan bahwa ketika zakat dikelola secara profesional oleh pemerintah sesuai dengan aturan Islam tentunya, maka zakat itu akan bisa mengentaskan kemiskinan di negara tersebut. Kemudian pada contoh yang lain yang disebutkan oleh Yusuf Qaradawi di dalam bukunya tersebut, bahwa apa yang terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ketika tidak ada lagi yang mau menerima zakat karena mereka telah terpenuhi semua kebutuhannya, ini juga yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Abu Ubaid di dalam riwayatnya menyebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah berkirim surat kepada gubernur Irak ketika itu yang bernama Abdul Hamid bin Abdurrahman. Beliau memerintahkan untuk membayar semua gaji rutin dan biaya hidup para aparat pemerintahan dan juga masyarakatnya yang berada di Irak.
Gubernur Irak membalas surat yang dikirimkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan bahwa semua orang yang berada di daerahnya sudah diberikan gaji rutin dan hak hidup mereka. Tetapi kata Abdul Hamid bin Abdul Rahman, Gubernur Irak, lakolaju apa? Doe di kas ini. Masih banyak uang di kas di Baitul Mal. Khalifah Umar bin Abdul Aziz kemudian memerintahkan Gubernur Irak tersebut, kalau masih banyak uang di kas negara, maka carilah semua orang yang punya hutang di negeri itu. Bayarkan hutang mereka. Bajaran nasi imran nalakua turi ijrana, dan tidak boros. Gubernur Irak kembali memberikan alasan, bersurat kepada Umar bin Abdul Aziz, lako may nasimu may nasimu bajaran imranna, mereka yang punya utang tetapi uang di kas negara itu masih banyak, lari kurai melakukan. Kembali Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan melalui suratnya, lakwa bojangasai si konjo taruna tuara injo nikah tuara injo bonting nanti dek doi lalu buat pasundrang. Cari semua pemuda yang ingin kawin tetapi dia tidak punya uang untuk dijadikan mahar, bayarkan mahar mereka bagi mereka yang ingin kawin dan tidak punya uang untuk dijadikan mahar. Ambilkan dari kas negara, kata Umar bin Abdul Aziz kepada Gubernur Irak tersebut. Kembali Gubernur Irak itu memberikan jawaban, mai nasibmu lakua wahai Khalifah, si konjo taruna tora inje bonting na tidak doe kalau buat pasundran mai nasib mutabajaran. Tapi ternyata wahyu apa doe lakua di kas negara. Lata kurang ko ini sesa doe ini. Lakom si Khalifah Umar bin Abdul Aziz cari petani yang punya tanah, dia mau mengolah tanahnya tetapi tidak punya modal. Berikan modal kepada mereka dalam bentuk pinjaman atau utang, tetapi beri waktu kepada mereka nanti sampai 2 tahun kemudian. Sarei Papi Indra bilangi lakua para petani yang ingin mengolah tanahnya dan tidak punya modal, tetapi ruang tahun pi ampoko muerai pajak dari hasil buminya. Kemudian kalau masih ada sisa uang di kas negara, maka itulah yang digunakan untuk pembangunan atau dikembalikan kepada pusat pemerintahan supaya dijadikan
modal untuk apa yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat muslim ketika itu. Pemirsa yang berbahagia, Yahya bin Sa'id ketika diberi amanah untuk mengurus zakat atau mengambil zakat, memungut zakat di negeri Afrika ketika itu, beliau ketika selesai memungut zakat mengasih melapak sere zakat yang ada di negara Afrika ketika itu, sungkan melalabage ternyata tidak mau terlupa tu keasiasi, tidak mau terima zakat yang akan dibagikan oleh Yahya bin Sa'id. Lakon Yahya bin Sa'id, ternyata Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah membuat masyarakat di negara Afrika itu sudah mampu semua, tidak mau lakukan marasai, tidak mau keasiasi, karena terbukti bahwa zakat yang akan diberikan kepada mereka tidak mutuara ila karim. Sama halnya dengan gubernur Basrah ketika itu berkirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, laku aja main nasib mukubagia masyarakatku, tidak ada lagi yang mau menerima zakat karena mereka semuanya sudah mampu. Yang saya khawatirkan jangan sampai karena mereka sudah tidak miskin lagi membuat mereka menjadi sombong atau lupa diri. Ini yang dikhawatirkan oleh Gubernur Basrah ketika dia menyampaikan perihal keadaan negerinya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam hal penyaluran zakat mal atau zakat harta tersebut. Ini menjadi catatan bagi kita semua bahwa ketika zakat dikelola secara profesional, secara aturan Islam, maka zakat itu akan bisa mengentaskan kemiskinan sebagaimana yang terjadi pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dan juga terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengikuti aturan Islam, ketika kita mengikuti aturan agama dalam hal tata cara berzakat ini, maka yakinlah bahwa tujuan dari pelaksanaan zakat tersebut akan bisa kita capai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.